Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Sasabila dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Pada video ini akan dijelaskan tentang tekanan osmotik. Sebelumnya, kenaikan titik didih sudah dijelaskan di video yang pertama. Poin-poin pembahasan yang akan dijelaskan: yang pertama, contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari; yang kedua, mind mapping materi sifat koligatif larutan; yang ketiga, contoh soal dan pembahasan; dan yang terakhir, latihan soal. Pada tekanan osmotik, apakah kalian tahu tentang proses cuci darah? Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Prinsip tekanan osmosis larutan yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Mind mapping tekanan osmotik. Yang pertama akan membahas pengertian dan penjelasan tekanan osmotik, dan yang kedua rumus tekanan osmotik, dan yang terakhir contoh soal tekanan osmotik. Sebelum membahas tekanan osmotik, apakah yang dimaksud dengan peristiwa osmosis? Peristiwa osmosis yaitu bergeraknya molekul pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Sedangkan tekanan osmotik yaitu tekanan hidrostatik dari osmosis untuk mengimbangi tekanan pelarut larutan konsentrasi rendah. Ada 3 keadaan dari tekanan osmotik. Yang pertama isotonik, yaitu ketika konsentrasi zat larut di dalam maupun di luar membran semipermeabel itu sama. Yang kedua hipotonik, yaitu ketika zat larut di luar membran semipermeabel memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Yang terakhir ada hipertonik, yaitu ketika konsentrasi zat larut yang berada di luar membran semipermeabel. Rumus tekanan osmotik. Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I untuk larutan elektrolit, sedangkan Pi sama dengan M dikali R dikali T untuk larutan non-elektrolit, di mana dengan keterangan Pi sama dengan tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas, T adalah suhu, dan I adalah faktor Van Hoff. Untuk larutan elektrolit terdapat faktor Van Hoff dengan rumus I sama dengan 1 plus buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali alfa, dengan keterangan I sama dengan faktor Van Hoff N jumlah koefisien kation dan alfa derajat ionisasi. Contoh soal: sebanyak 5,85 gram NaCl dengan ml 58,5 gram per mol dilarutkan dalam air sampai volume 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan R adalah 0,082 liter. Jawabannya langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I yang merupakan larutan elektrolit. Dengan rumus molaritas, massa per ml dikali 1000 per P dikali R dikali T dan dikali faktor Van Hoff. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus dengan massa 5,85 dibagi ml, 58,5 dikali 1000 dibagi 500 dikali 0,082 dikali 300, dengan I yang merupakan faktor Van Hoff yaitu 1 plus 2 dikurangi 1 dikali 1 dengan hasil akhir 0,016. Contoh soal yang kedua, sebanyak 18 gram glukosa dengan ml 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 20 derajat Celcius. Jawabannya langsung saja dimasukkan ke dalam rumus larutan non-elektrolit, yakni Pi sama dengan M dikali R dikali T, dengan M molaritas, massa dibagi MR dikali 1000 per P dikali R tetapan gas dan dikali T suhu. Langsung dimasukkan ke dalam rumus dengan massa 18 dibagi MR 180 dikali 1000 dibagi P 250 dikali R 0,082 dikali T 300 dengan hasil akhir 9,8 atm. Di sini terdapat kuis sifat koligatif larutan pada kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Ada 6 soal kuis yang bisa kalian kerjakan. Selamat mencoba.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.